Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan kami bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, menyatakan Yesus hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita, firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus sumber hidup. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 17, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat 1 sampai yang ketiga. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan mengatakan Yesus dapat diterima, Yesus dapat ditolak, tetapi Yesus tidak mungkin dapat diabaikan. Yesus bisa kita terima. Kita percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dikatakan orang Kristen. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang menerima Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus Kristus pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Yesus dapat diterima oleh sekelompok orang. Tetapi Tuhan Yesus juga dapat ditolak oleh sekelompok orang yang lainnya. Itulah orang-orang yang mengatakan, aku tidak percaya kepada Kristus, aku menolak Yesus Kristus, aku tidak percaya kehidupan, kematian maupun kebangkitan Yesus Kristus, aku tidak mau percaya. Dan ini adalah kelompok yang menolak Yesus Kristus. Di dalam dunia ini hanya ada dua kelompok orang, yaitu orang-orang yang mau terima firman Tuhan, mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagian orang lagi tidak mau mengenal Yesus Kristus, tidak peduli siapa Yesus Kristus, tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah kelompok orang yang menolak. Dan kelompok yang satu lagi adalah kelompok orang yang menerima. Terserah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terserah setiap manusia mau terima atau percaya, itu adalah keputusan kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan menginginkan kita agar kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kehendak Allah yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Dan satu fakta lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang yang bisa mengabaikan Yesus Kristus. Meskipun orang itu belum tahu Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus menyatakan dirinya lewat segala ciptaannya. Yesus itu pencipta, Yesus itu Tuhan juga. Maka waktu kita hidup dalam dunianya Allah, bumi ciptaan Allah ini, kita nggak mungkin tidak berelasi dengan Yesus Kristus. Dan relasi yang paling jelas yang muncul adalah ada sebagian orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan ada sebagian orang lagi yang menolak Yesus Kristus. Tetapi siapapun, orang manapun tidak mungkin mengabaikan keberadaan Yesus Kristus. Demikian juga kita baru saja memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Banyak orang yang percaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak percaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi kesimpulannya adalah semua orang itu tidak mungkin mengabaikan Yesus Kristus. Itulah pribadi Tuhan. Kehidupan Yesus Kristus adalah kehidupan yang unik. Dia Allah,
Dan pada suatu momen waktu, Allah yang tidak terbatas, Allah yang melampaui waktu, Allah yang melampaui ruang, dia mengambil satu momen, dia mengambil natur manusia. 2000 tahun yang lalu Yesus menjadi manusia sama seperti kita, dan dia lahir dari perawan Maria. Dia lahir dari seorang ibu, seorang perempuan yang perawan, dan dikandung oleh Roh Kudus. Betapa uniknya kehidupan Yesus Kristus. Dia lahir sebagai manusia, dan di dalam kehidupannya sebagai manusia, dia tidak kehilangan natur Allahnya. Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Dia menjalani kehidupan seperti manusia pelan-pelan, pernah menjadi bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Dan di masa dewasanya, Yesus mengalami sebuah hal yang sangat unik. Dia justru mengalami hukuman mati di atas kayu salib. Yesus sepanjang hidupnya itu tidak berdosa, tetapi justru dihukum mati. Orang yang kena hukuman mati adalah orang yang berdosa. Tetapi Yesus tidak berdosa, justru menerima hukuman mati. Karena apa? Karena kita yang berdosa. Karena manusia ingin diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus rela menanggung hukuman dosa. Itu adalah kehidupan yang unik yang diambil oleh Allah sendiri. Jalan kehidupan Yesus itu begitu unik. Tidak ada yang seperti Yesus. Yesus itu tiada tara. Bukan saja kehidupan Yesus itu begitu unik, satu-satunya pribadi yang seperti itu. Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Yesus Kristus juga menjalani kehidupan yang tanpa dosa. Yang satu-satunya manusia yang suci tanpa dosa adalah Yesus Kristus. Padahal Yesus paling menderita. Padahal banyak kemungkinan yang Yesus miliki untuk bisa melakukan dosa. Yesus hidup yatim ketika dia remaja. Yusuf meninggal. Bisa nggak Tuhan Yesus marah ke Tuhan, kecewa ke Tuhan? Kenapa Tuhan Bapa di surga ambil Yusuf yang sudah menafkahi aku? Bisa. Yesus bisa marah, Yesus bisa kecewa kepada Tuhan. Tetapi Yesus tidak berdosa. Yesus taat kepada Allah Bapa. Yesus dicela orang, Yesus disalah mengerti orang. Yesus dihina oleh orang-orang. Yesus dibenci oleh orang-orang. Bahkan Yesus ingin dibunuh dan dihukum mati oleh banyak orang, dihianati oleh Yudas. Yesus bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi Alkitab catat bahwa Yesus tidak berdosa. Segala hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus di bumi ini merupakan wujud ketaatan kepada Bapa. Itulah kenapa Yesus Kristus menjadi Adam yang kedua. Disebut sebagai Adam yang kedua karena Adam yang pertama itu gagal untuk menaati firman Tuhan, sedangkan Adam yang kedua sebagai wakil umat manusia, wakil umat pilihan Tuhan, Yesus berhasil taat sepenuhnya kepada Allah Bapa. Itu kehidupan Yesus yang begitu suci, begitu indah. Dan bukan saja kehidupan Yesus itu unik, bukan saja kehidupan Yesus itu suci, tetapi kehidupan Yesus itu begitu indah. Kenapa? Karena Yesus menjadi teladan kita bagaimana kita harus hidup di bumi ini. Bukan berarti kita harus sama seperti Yesus, tetapi kita harus hidup seperti Yesus. Prinsip-prinsip kebenaran itu kita lakukan seperti Yesus melakukannya kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Yesus taat sepenuh hati kepada Bapa. Yesus mengasihi Allah Bapa dengan segenap jiwanya. Yesus juga mengasihi sesama. Hatinya itu penuh belas kasihan yang besar, dan juga hati Yesus Kristus penuh keadilan yang suci. Itulah kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus sebagai orang Kristen sudah berapa tahun kita mengenal, kita tahu pengetahuan itu ada di otak kita. Tetapi pengetahuan di otak kita itu harus kita resapi, kita percayai, kita sandarkan hidup kita kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Ini adalah suatu hal yang sangat penting. Pengenalan akan Allah itu mengubahkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita tahu siapa Yesus, tetapi apakah kita merenungkan bagaimana hidup Yesus? Siapakah sebenarnya Yesus Kristus yang hidup itu, Allah yang hidup itu, dan manusia yang hidup itu? Hidup itu berarti eksis, hidup itu berarti hadir, hidup itu berarti ada. Waktu kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, itu berarti Allah itu hadir, Allah itu di sekitar kita, Allah itu bersama-sama dengan kita. Kita bisa merasakan pekerjaannya, kita bisa merasakan sifat-sifat Allah jika kita mengatakan Allah itu hidup. Bicara soal hidup, apakah arti hidup? Hidup itu berarti ada. Ya, hidup itu berarti ada. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang itu bersama-sama dengan kita, tetapi hatinya tidak ada untuk kita. Kita satu rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi hidup kita itu untuk hidup diri kita sendiri. Keberadaan diri kita sendiri bukan untuk anggota keluarga kita. Itu sangat mengerti, kita perlu mengerti bahwa Allah yang hidup itu menginginkan juga kita itu hidup bagi sesama kita. Bukan hanya fisiknya ada di sini, ya, tetapi juga bisa membagi berkat kepada orang-orang di rumah kita ataupun di sekitar kita. Hidup itu juga bukan saja eksis Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi yang namanya hidup itu ada suatu aktivitas, activity, ada pekerjaan. Tubuh yang hidup, jantungnya bekerja. Tubuh yang hidup, nafasnya bekerja. Rohani yang hidup mau melakukan ketaatan kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin yang dinamakan hidup tapi tidak ada pekerjaan. Diam saja. Itu mayat. Mayat tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Dan bukan saja itu, hidup berarti kita bertumbuh. Jika kita fisik kita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengalami pertumbuhan. Sampai muka kita tua itu ada pertumbuhan, ya. Dan ada pertumbuhan terus, itu menunjukkan kita hidup sebatas manusia ini. Dan Tuhan menginginkan kita itu hidup bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Nah, Allah yang hidup, Bapak Ibu sekalian, Allah juga adalah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus sadar apa sih yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Teologi Reform sangat menolong kita mengerti Allah itu ada dan juga Allah itu bekerja. Kenapa? Kita simpulkan hal tersebut dengan kedaulatan Allah. Kalau Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang sungguh-sungguh berdaulat, yang memerintah, memimpin, Dia itu hadir. Dia itu bukan saja hadir, tetapi juga terus bekerja menopang seluruh ciptaannya. Disinilah kita bisa mengenal Allah yang hidup. Di dalam Yohanes 17 ayat 1-3 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus Kristus sedang mau ditangkap oleh para imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat untuk disalibkan. Yesus mengambil tempat satu rumah, kemudian di rumah itu ada lotengnya. Yesus berkumpul dengan para rasul, ke-12 rasulnya, dan Yesus makan malam, dan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Yesus mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku yang kuberikan, kupecahkan bagi kamu sebagai pengorbananku kepadamu. Yesus mengambil cawan dan kemudian Yesus juga membagikan cawan tersebut yang berisi anggur kepada para rasulnya, dan Yesus katakan, cawan anggur ini adalah darahku, darah perjanjian yang kuberikan kepadamu. Yesus mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah sebagai peringatan bahwa Yesus itu sudah memberikan hidupnya kepada para rasul melalui apa yang Dia akan kerjakan di atas kayu salib. Kemudian Yesus bukan saja menyatakan bahwa hidup Yesus Kristus itu ingin dekat dengan para rasul, tetapi Yesus juga ingin menyatakan bahwa hidup Yesus itu adalah hidup yang melayani para rasul. Itulah kenapa Yesus mengambil suatu wadah yang berisi air, dan kemudian satu persatu kaki dari para rasul itu dibasuh oleh Yesus Kristus. Hidup Yesus Kristus ingin dekat dengan manusia ciptaannya. Hidup Yesus Kristus itu ingin melayani sesama manusia.
Demikian juga setiap murid Kristus itu dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Melayani dengan kerendahan hati. Itulah yang diberikan Yesus di dalam perjamuan malam yang terakhir. Dan akhirnya Yesus mengizinkan Yudas untuk pergi melakukan apa yang diinginkan oleh Yudas, yaitu kecintaannya akan uang. Yudas pergi ke imam kepala, menerima 30 keping uang perak, dan akhirnya Yudas sudah akan melakukan rencana kejahatan, ingin mematikan kehidupan Yesus Kristus. Disinilah Bapak Ibu saudara, ketika Yudas pergi, Yesus menengadah ke langit dan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Di ayat 1 di situ dikatakan bahwa Yesus menengadah ke langit dan dia berkata, Bapa, telah tiba saatnya bahwa Bapa mempermuliakan aku dan aku pun mempermuliakan Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Bapa, ya, Allah Bapa itu sungguh-sungguh ingin mempermuliakan Yesus Kristus. Bapa pernah mengatakan sendiri dengan ucapannya, dengan kata-katanya bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus ini sangat diperkenan oleh Allah Bapa. Kenapa? Karena Yesus taat sepenuhnya kepada Bapa. Dan di sini Bapa mau menyatakan kemuliaan Yesus, bahwa Yesus itu mau taat sampai mati. Disitulah momen Yesus akan ditangkap dan akan diadili, disesah, bahkan mati di atas kayu salib. Disitulah Bapa menaruh penghormatan yang besar kepada Yesus Kristus dan memahkotai Yesus dengan kemuliaan. Kemuliaan berarti suatu nilai yang indah, suatu bobot, suatu hal yang berharga. Itu kemuliaan. Allah menghargai setiap kita yang taat kepada Tuhan. Allah menghargai kita yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengabarkan Injil. Tuhan itu mempermuliakan, menghargai umat pilihannya. Tetapi ingat, Bapak Ibu saudara sekalian, bukan saja Allah Bapa memberi upah kepada setiap yang taat dan percaya kepadanya, melainkan kita pun punya tujuan hidup. Yaitu apa? Mempermuliakan Bapa. Itulah yang Yesus nyatakan, bahwa hidupku ini seharusnya memuliakan Bapa selama-lamanya. Dengan cara apa? Yesus taat sampai mati. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita katakan bahwa Yesus adalah teladan hidup kita, patron kita, model bagaimana cara kita itu hidup di hadapan Tuhan, kita pun harus meneladani Yesus Kristus. Jika Yesus punya tujuan hidup adalah mempermuliakan Bapa, kita pun sebagai manusia, sebagai para pengikut Yesus Kristus, kita pun mau mempermuliakan Bapa. Inilah tujuan hidup kita sebagai manusia. Yesus pernah bilang bahwa aku datang ke dunia ini untuk memberikan kamu hidup. Dan bukan saja hidup, melainkan hidup yang berkelimpahan. Yesus memberikan kelimpahan hidup secara rohani. Siapa yang dalam Yesus Kristus, dia menerima rahasia surga yang begitu besar. Yesus sungguh-sungguh mau menyatakan kebaikannya, sifat-sifat kerohanian kepada kita semua. Itulah tujuan Yesus hidup di bumi ini, yaitu memberikan kita hidup. Dan hidup itu berkelimpahan. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai manusia pun kita punya tujuan hidup. Yaitu kita hidup seperti Yesus hidup, dan kita hidup juga untuk memberi kelimpahan kepada orang lain. Yang terutama bukan kelimpahan materi, tetapi kelimpahan rohani kepada orang-orang di sekitar kita. Di sini, di ayat pertama ini kita bisa melihat bahwa tujuan hidup kita sebagai manusia adalah mempermuliakan Allah. Hidup kita ini seharusnya taat kepada perintah-perintah Allah, dan perintah-perintah Allah itu baik, sehingga itu akan memberkati kita, dan justru kita mendapat pujian dari Bapa, mendapat upah dari Bapa bagi setiap yang taat kepada Bapa. Bapa itu akan mempermuliakan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa no crown without cross. Waktu kita belajar taat itu susah. Kita datang ke gereja fokus, dengar firman, menjauhkan gangguan-gangguan supaya kita bisa fokus kepada Tuhan itu nggak mudah. Perlu penyangkalan diri.
perlu kesetiaan. Tetapi ada upah yang Bapa berikan, ada kemuliaan yang Bapa berikan. Lalu kita bisa lihat juga di ayat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Di sini Yesus dinyatakan bahwa Yesus itu punya kuasa atas segala yang hidup. Ya, Yesus adalah Tuhan. Kenapa dia punya kuasa atas segala yang hidup? Karena dia adalah Tuhan yang menciptakan segala yang hidup yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus itu menciptakan bumi beserta isinya, makhluk hidup, maka dia adalah penguasa karena dia pencipta. Namanya pencipta berarti punya kuasa atas seluruh ciptaannya. Karena pencipta itu memiliki seluruh apa yang dia ciptakan. Kalau kita gambarkan Bapak Ibu saudara sekalian, kita memiliki handphone, kita memiliki baju kita memiliki hidup kita, ada bagian-bagian yang hanya kita bisa lakukan, bukan orang lain, karena kita memilikinya. Handphone kita ya milik kita. Kita mau apapun ya, kita mau melakukan apapun kepada handphone itu ya terserah kita. Demikian juga Yesus Kristus, dia adalah pencipta, maka dari itu dia pun berkuasa atas seluruh alam semesta. Itu berarti Yesus itu punya kuasa yang tertinggi. Dan ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, maka otoritas hidup kita itu yang tertinggi adalah firman Tuhan. Kita bagaimana cara kita berkata-kata, melakukan perbuatan, melakukan keputusan, dasarnya firman Tuhan apa? Bukan dasarnya kehendak kita apa. Itu menyatakan kalau kita fokus kepada firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam kehidupan kita, kita sedang mengakui Yesus Kristus adalah sebagai penguasa yang hidup atas hidup kita. Yesus Kristus itu adalah penguasa. Apa itu kuasa? Itu berarti mampu melakukan sesuatu kepada apa yang dia kuasai. Punya kekuatan, punya otoritas. Dan Yesus Kristus dikatakan bahwa tidak ada nama di kolong langit ini di mana seorang pun tidak dapat diselamatkan kecuali dari nama Yesus Kristus. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di luar Yesus Kristus ada penghukuman. Yesus mampu menyelamatkan kita, Yesus mampu menghukum kita. Yesus mampu bertindak dalam kehidupan kita, Yesus mampu membiarkan kehidupan kita. Yesus itu berkuasa. Kita saja yang merasa Yesus itu tidak berkuasa dalam kehidupan kita, karena kita fokus kepada kehendak bebas kita. Tetapi sebenarnya Yesus itu penguasa yang tertinggi, di mana dialah seharusnya yang kita sembah, kita harus hormati. Di ayat yang kedua B, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus bukan saja penguasa hidup. Yesus Kristus bukan saja pusat hidup kita. Yesus Kristus bukan saja dia meneladani atau memberikan teladan tentang tujuan hidup manusia, tetapi Yesus Kristus juga adalah satu-satunya jalan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada pribadi lain yang bisa membawa kita ke surga, karena semua manusia sudah berdosa. Pribadi yang bisa membawa kepada hidup yang kekal adalah Allah yang tidak berdosa, Allah yang adalah penghuni surga, dan Allah yang tinggal di tempatnya yang maha kudus. Itulah Allah yang mampu membawa kita pergi ke surga. Dan Allah ini menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus adalah satu-satunya pendiri agama yang pernah mengatakan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Bukan saja itu, Yesus Kristus juga mengatakan bahwa setelah membangkitkan Lazarus, ya, di dalam konteks membangkitkan Lazarus yang sudah mati, Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yang diulangi dari dua kata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa? Hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Lalu Yesus katakan juga, akulah kebangkitan dan akulah hidup. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kehidupan yang sejati. Di dalam Yesus Kristus kehidupan kita itu menjadi penuh bersukacita, penuh semangat, penuh ketakutan, penghormatan kepada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Yesus adalah pemberi hidup yang kekal. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia berdosa tidak mampu mencari hidup yang kekal itu di mana. Tidak mampu menemukan hidup kekal tersebut. Alkitab mengatakan bahwa manusia berdosa itu seperti domba yang tersesat. Domba yang tidak tahu arah, dan pada suatu hari nanti domba itu akan menuju kematian. Kita ini nggak tahu arah. Siapa Tuhan? Kita tidak tahu. Apa itu kebenaran? Peduli amat. Bagaimana kita bisa selamat? Nggak mau tahu. Terserah Tuhan. Padahal sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Kita mau belajar, kita mau percaya kepada firman hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia itu tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri karena kita sudah menjadi orang yang rohaninya itu mati. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, melakukan dosa, Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, disitulah manusia itu sudah kehilangan hidup. Manusia Adam dan Hawa sudah kehilangan hidup. Hidup yang kekal sudah hilang, dan hidup yang penuh di dunia ini bersama dengan Allah sudah tidak bisa juga. Ketika dosa itu muncul, itu adalah masalah terbesar bagi umat manusia. Itu memisahkan relasi Allah dengan manusia. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu mengalami 3 kematian. Mati secara fisik, nanti itu adalah bagian efek penghukuman karena dosa, sehingga kita akan mati suatu hari nanti. Itu karena ada dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bukan saja hanya kematian fisik ya, tetapi ada kematian rohani. Hubungan kita terputus dengan Allah. Bukan hanya kematian rohani, kita pun pasti akan memperoleh kematian yang kekal. Itulah masalah terbesar bagi hidup manusia, yaitu ketika manusia berdosa, kita mengalami 3 kematian. Kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Di mana kita bisa menemukan solusi ini? Bagaimana kita membereskan ketakutan kita akan kematian? Di mana kita bisa memperoleh jaminan kita bahwa suatu hari nanti kita selesai di bumi ini dan kita memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya adalah di dalam Yesus Kristus yang adalah hidup. Yesus memberikan hidup kepada kita. Yesus memberikan kebangkitan rohani kepada rohani kita yang mati, dan Yesus juga memberikan hidup yang kekal kepada kita semua. Nah, inilah kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu memiliki jaminan yang pasti untuk selamat di dalam Yesus Kristus. Perbuatan baik kita pun ya, kalau kita belum dalam Kristus, kita ini sudah tercemar oleh dosa. Perbuatan baik kita itu dikatakan bahwa seperti kain kotor kok. Waktu kita mau berbuat baik, kita malah justru tidak tepat sasaran. Kita melakukan dosa, kita malah mengotori, bukan melakukan hal yang suci. Nah, bagaimanakah kita supaya bisa melakukan hal yang bersih? Nggak bisa, karena kita berdosa. Penolong kita adalah Yesus Kristus untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Bapa. Dan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga itu, dia mengatakan bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Penolong apa? Penolong untuk bisa taat kepada Bapa. Yesus tidak ada lagi di bumi ini, tetapi Yesus memberikan penolongnya. Yaitu siapa? Penolong bagi kita semua, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akhirnya mendorong kita untuk melakukan buah Roh Kudus. Melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah pemberi hidup yang kekal. Dan bagian terakhir di ayat ketiga, di situ dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau
utus. Hidup kekal bukan bicara mati masuk surga. Hidup kekal bukan bicara di satu titik saja, akhir zaman kita menyongsong Tuhan Yesus Kristus yang datang dari langit, kita menyongsong Yesus Kristus muka dengan muka, bukan. Hidup kekal itu adalah proses. Ya, proses titik demi titik bagaimana kita bertumbuh dalam kerohanian kita, bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Itu adalah orang yang memiliki hidup kekal, yaitu dia senantiasa bertumbuh, dia senantiasa taat, dia senantiasa mau melakukan kehendak Allah. Dan di sini dikatakan bahwa hidup kekal itu bukanlah mati masuk surga ya, tetapi hidup yang kekal itu apa? Mengenal Bapa. Ya, mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah itu hanya ada satu, agama banyak. Yang salah adalah, yang seharusnya ada kemungkinan salah bukan Allah. Yang ada kemungkinan salah adalah agama yang begitu banyak itu, yang memperkenalkan Allah itu dengan versinya masing-masing. Ketika salah mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah pasti ya kita nggak bisa memperoleh berkat dari Allah. Kita nggak kenal Allah kok. Kita nggak akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan memperoleh hidup yang berkelimpahan karena kita tidak mengenal Allah. Allah itu satu kok. Ya, Allah itu satu. Agama itu mencari siapakah Allah. Tetapi kekristenan mengatakan bahwa bukan manusia yang mencari Allah. Karena dengan usahanya sendiri manusia tidak bisa kok menemukan Allah. Tetapi justru Alkitab mengatakan Allah lah yang cari manusia di dalam diri Yesus Kristus. Disitulah kita mengenal Allah yang satu itu. Allah yang benar itu adalah Allah yang mencari manusia. Dan Allah yang benar itu adalah Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Allah yang benar. Sulit kan percaya kepada Allah Tritunggal? Sulit. Kecuali kita sudah percaya kepada Yesus, baru kita bisa percaya Allah Tritunggal. Sebelum percaya kepada Kristus, nggak mungkin percaya Allah Tritunggal. Maka fokusnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pusat kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita meneladani Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenal Allah yang satu, Allah yang benar, dan bukan saja itu, hidup kekal adalah mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Allah Bapa. Mengenal Yesus Kristus. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah kenal Yesus Kristus, betul. Ya, itu sudah kenal Yesus Kristus. Tetapi Alkitab mengatakan hidup kekal adalah mengenal Yesus Kristus. Jadi mengenal Yesus Kristus adalah suatu pekerjaan yang kekal. Mulai kita di bumi ini, kita belajar terus mengenal Yesus. Yesus itu seperti apa? Sampai kepada kekekalan, kita pun akan terus belajar mengenal Yesus Kristus. Karena hidup kekal adalah mengenal Yesus Kristus. Maka ini adalah sebuah rahasia yang besar. Kita sebagai orang Kristen itu bukan saja, yaudah percaya Yesus pasti selamat. Tidak, tetapi di dalam menjalani iman tersebut, itu adalah proses bagaimana kita mau terus mengenal Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus akan terus rohaninya itu mencari firman hidup. Firman yang benar dia makan terus. Tapi ketika dapat firman yang tidak hidup itu, yang salah, dia buang. Namanya makanan yang salah kok. Mau kita makan makanan yang basi? Mau kita makan makanan yang tidak seharusnya membuat kita hidup? Kita akan buang, kita akan jauhi makanan tersebut. Dan Yesus sendiri menyatakan, akulah hidup. Di dalam Yesus Kristus kita bisa memperoleh suatu kekuatan untuk bisa hidup. Dan Yesus juga menyatakan bahwa hidup Yesus Kristus itu bukan saja hidup yang sungguh-sungguh taat kepada Bapa, tetapi Yesus menggambarkan kehidupan Yesus Kristus itu dengan cara bahwa makananku adalah melakukan perintah Bapa. Dalam beberapa minggu, beberapa bulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita GRI Solo, khususnya para pelayan Tuhan,
Terus mengabarkan Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan Injil di berbagai sekolah, di berbagai daerah. Sampai yang paling jauh mungkin 50 km atau mungkin 60 km dari kota Solo. Kita mengabarkan Injil capek ya, capek. Tapi rohani kita itu tidak capek, fisik kita yang capek. Rohani kita itu terus membara ya. Api orang Kristen itu mengalahkan api yang ada di bumi ini. Pak Tong pernah menjelaskan ya, sebagai orang Kristen kita itu punya api. Api itu bisa mengalahkan api yang di bumi ini. Tingkat panasnya, kekuatannya, powernya ya. Dari mana kita tahu? Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas Nebukadnezar, mereka berdiri, semua rakyat tunduk, dan akhirnya Nebukadnezar menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego masukkan ke dapur api. Tapi karena saking emosinya Nebukadnezar, bukan saja dapur api yang apinya biasa-biasa saja, tetapi apinya itu 7 kali lipat lebih panas daripada biasanya, sampai orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu terbakar mati. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak terbakar sedikit pun. Ya bukan berarti kita orang Kristen tahan api ya. Ayo ke dapur api. Mati, masuk hidup kekal langsung ya, masuk surga. Tetapi maksudnya adalah api rohani kita itu melebihi api yang ada di depan kita. Kekuatan kita itu bisa dikatakan tidak kalah dengan orang-orang yang kuat mentalnya sekalipun. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita mau terus melayani Tuhan sebatas kita hidup. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bukan menuntut kita terus bekerja taat, tetapi Tuhan juga mengatakan hari Sabat, hari istirahat. Ya, kita harus seimbang ya. Kita harus seimbang, ada pelayanan kita ambil, ada hari Sabat kita beribadah kepada Tuhan, tenang. Ada waktunya tidur, ada waktunya bekerja selama hari siang, kita terus bekerja melayani Tuhan. Nah itu adalah kuasa dari hidup yang kekal. Kuasa dari hidup yang kekal itu kita mau mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah yang esa, dan mengenal Allah yang benar lewat setiap hal yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Mau lewat dunia ciptaan Tuhan, mau lewat pelayanan, mau lewat ibadah, mau lewat siapapun yang kita kenal, kita mau mengenal siapakah Allah yang hidup itu. Siapakah Yesus Kristus itu. Dan inilah yang mengubah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita memiliki makna hidup yang lebih murni, lebih sejati, yaitu kita bisa mengatakan seperti Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup kita itu adalah untuk Kristus, untuk ketaatan kepada Kristus. Semua hidup kita itu dari Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Paulus katakan demikian, dan dia mengatakan bahwa mati pun itu keuntungan. Kenapa? Karena waktu kita orang Kristen mati, kita bertemu dengan Yesus Kristus. Mau mati, mau hidup, hidup itu terpusat kepada Yesus Kristus. Makna hidup bagi orang-orang Kristen adalah kita itu sungguh-sungguh bergantung kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus katakan bahwa di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Di luar aku, dengan kata lain Yesus katakan, kamu itu mati. Di luar Yesus Kristus, manusia mati rohaninya. Maka kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengenal Yesus yang sejati di dalam Alkitab. Bukan saja itu ya Bapak Ibu sekalian, baik hidup dan mati kita, Paulus pun mengatakan itu milik Tuhan kok. Jangan khawatir terhadap hidup kita hari ini. Jangan khawatir kita mati bagaimana. Di dalam Yesus Kristus ada pemeliharaannya yang ajaib. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus itu paling cepat. Dihakimi paling cepat, ya disesah begitu cepat. Disalibkan bahkan mati di atas kayu salib paling cepat. Apakah Yesus mempersiapkan pekuburannya? Tidak.
Yesus mati ya mati. Tetapi Tuhan bisa kirim Yusuf dari Arimatea untuk mempersiapkan kuburan Yesus. Tuhan juga bisa pakai perempuan-perempuan yang dianggap marginal untuk melayani Yesus yang mati. Hidup kita itu sudah di tangan Yesus Kristus yang berdaulat, penuh kuasa. Maka kita menjalani hidup itu dengan tenang. Jangan seperti orang yang tidak punya pegangan hidup. Kita punya firman Tuhan, firman hidup itu. Dan kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Hidup saya dengan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian semua, itu semuanya ada jalannya masing-masing dan itu berbeda-beda. Tetapi kesamaannya bagi orang Kristen adalah kita mau sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus. Kita menyembah Allah yang sama. Itulah perbedaan yang menyatukan kita. Kita sama-sama beda. Jalan hidup kita masing-masing, ada yang sebagai hamba Tuhan, ada yang pebisnis, ada yang orang kantoran, ada yang seniman, ada yang siswa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya berjalan berdasarkan panggilan Tuhan, panggilan Kristus. Kita berbeda-beda menjalani sesuatu yang baik itu, tetapi yang menyatukan kita adalah Yesus Kristus. Kita adalah satu saudara. Kita adalah satu saudara. Bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Allah, itulah kita mau belajar hidup sebagai saudara itu seperti apa? Saling kenal, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah hidup yang berkelimpahan yang Yesus inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh mengerti bahwa Yesus adalah sumber hidup. Di luar Kristus itu kita tidak bisa apa-apa. Yesus itu seperti mata air, di mana mata air itu terus memancarkan kehidupan kepada tanah-tanah, tumbuhan, hewan, bahkan kita sebagai manusia. Tanpa mata air, makhluk hidup itu mati. Demikian, tanpa Kristus kita akan mati, kita binasa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mengenal Yesus sebagai Kristus sumber hidup. Kami bersyukur bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, yang memberikan hidup kekal kepada siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk hidup kekal yang sudah Tuhan berikan di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami sampai hari ini. Kami mau mensyukuri apapun yang sudah terjadi dalam hidup kami. Kiranya kami boleh dibentuk Tuhan untuk bisa memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga sadar Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami pun penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan ampuni dosa-dosa kami, berikanlah pertobatan yang sejati, berikanlah penyesalan yang benar, berikanlah kesedihan yang sungguh-sungguh, karena kami begitu sering melawan Tuhan, begitu sering melakukan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dan kiranya seperti firman Tuhan berkata, kiranya kami boleh mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kami semua. Sertailah Tuhan kehidupan kami, pimpinlah Tuhan kehidupan kami, kiranya Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.